Ya, salam Bapak Ibu. Kita malam ini akan belajar firman Tuhan dan saya beri respon ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dibuka. Monggo Mas Pandi. Kitab Lukas 17 ayat 11. Ya, saya bacakan. 10 penderita penyakit kulit. Ini saya membaca dalam kitab terjemahan baru edisi kedua ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh. Ia berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Ya, kembali pada slide. Ya, lanjut. Ya, kita perhatikan kalau kita membaca Lukas 17 ayat 11 sampai 19, di situ dikisahkan ada 10 orang kusta. Dan ternyata 10 orang kusta itu yang satu adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang yang dianggap najis, orang yang dianggap dikatakan anjing, ya. Orang yang dianggap, pokoknya orang Samaria itulah orang-orang yang rendah di hadapan orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat di sini. Yang 9 itu tentunya adalah orang Yahudi. Yang 9 adalah orang Yahudi. Kita perhatikan, orang kusta datang meminta pertolongan. Ke-10-10-nya mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Ya, mereka berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dengan jarak yang cukup jauh. Mengapa dengan jarak yang cukup jauh? Karena orang kusta dalam tradisi Yahudi adalah orang yang najis. Maka kalau dia berjalan selalu mengatakan dengan memegang kepalanya, "Najis, najis, aku najis, aku najis, aku najis." Selalu berbicara seperti itu. Supaya apa? Supaya orang yang ada di depannya menyingkir. Ini adalah orang kusta. Dan orang kusta itu selalu diasingkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ada tempat-tempat khusus bagi orang kusta. Nah, sepertinya pada waktu dia mendengar Yesus sedang berjalan, orang kusta itu mendengar, Yesus datang di kota kita. Yesus ada di kota kita. Maka mereka berbondong-bondong untuk mencari Yesus, 10 orang kusta tadi. Dan dia berteriak, minta tolong, "Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku." Dia berteriak. Ya. Kita perhatikan yang kedua, kita lihat. Karena kebutuhan, mereka datang kepada Yesus. Orang kusta tadi membutuhkan pertolongan supaya kustanya dapat disembuhkan. Ya, karena butuh, dia datang kepada Yesus supaya kustanya disembuhkan. Karena orang kusta pada zaman dulu itu sangat menderita, tidak hanya menderita fisiknya, tapi batinnya juga menderita. Karena dianggap
najis, dianggap dikutuk Tuhan. Banyak orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat pada waktu itu. Dia sangat menderita sekali. Maka dia berbondong-bondong datang pada Yesus dan minta disembuhkan. Kebutuhan orang kusta adalah sembuh dari sakitnya. Amin. Sembuh dari sakitnya. Ya. Yang ketiga dikatakan yang 1 orang kembali dan yang 9 orang tidak kembali. Setelah mereka berteriak, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku, maka Yesus mengatakan apa? Pergilah, kamu akan sembuh. Pergilah, kamu akan sembuh. Pergilah menemui imam, kamu akan sembuh. Yang tentunya orang kalau butuh imannya besar atau enggak? Besar sekali. Imannya besar sekali karena apa? Butuh dan dia percaya benar aku sembuh. Nah, ternyata di tengah perjalanan mereka sembuh. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa harus menemui para imam? Imam pada waktu itu yang menentukan dia sudah tahir atau belum. Kalau imam mengatakan kamu sudah tahir, orang kusta tadi bisa kembali ke masyarakat. Tetapi kalau imam mengatakan kamu belum tahir, maka belum bisa kembali pada masyarakat. Karena yang menentukan tahir atau tidaknya adalah imam. Maka Tuhan menyuruh datanglah kepada imam. Supaya apa? Supaya imam menentukan tahir atau masih najis. Ternyata di tengah perjalanan mereka sudah sembuh. Apakah 10 orang tadi tidak menemui imam? Semua menemui imam. Semuanya menemui imam. Karena kalau dia tidak menemui imam, tetap dianggap najis. Karena belum ada satu tanda bahwa dia sudah tahir. Jadi imam itu pada zaman dulu itu menentukan, sangat luar biasa otoritasnya, ya, termasuk menentukan orang tahir dan orang tidak tahir, seperti itu. Setelah mereka sembuh, yang 9 tadi pergi, tetapi yang 1 datang, ya, yang 1 datang. Yuk, lanjutkan, kita lihat respon yang 1 orang kusta, ya. Pertama, datang kembali dan memuliakan Allah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Ini orang 1. Orang 1 adalah orang Samaria, orang yang dianggap najis oleh orang Yahudi, orang yang dianggap rendah orang Yahudi. Ternyata dia yang datang pada Yesus. Kadang-kadang orang-orang Kristen itu sudah terbiasa, tetapi orang-orang yang di luar sana, yang non-Kristen, yang bertobat, orangnya setia-setia. Amin. Kita perhatikan aja, orangnya sangat setia. Tapi orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, kadang-kadang apa? Tidak merasa bahwa dirinya sudah ditolong Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Sudah merasa bahwa dirinya ditolong Tuhan, tapi dia nggak peduli akan seperti itu. Jadi sangat tidak merasakan hal seperti itu. 9 orang kusta tadi juga berbuat yang sama, ya, berbuat yang sama. Lanjutkan, Tuhan. Apa yang dilakukan? Kita lihat. Mereka hanya butuh Tuhan jika dia memerlukan. Nah, banyak orang percaya itu hanya butuh Tuhan jika perlu. Kok datang nangis-nangis minta tolong, kok kebutuhannya sudah dicukupi, kebutuhannya sudah dijawab Tuhan, lupa akan Tuhan. Tapi sebenarnya juga ingat, tapi pura-pura lupa.
dengan sengaja. Ini orang Kristen banyak seperti itu. Datang hanya satu kebutuhan, tapi kebutuhan dijawab, dia santai kembali. Ini yang dilakukan 9 orang kusta tadi. Dia percaya kepada Allah yang hidup, tapi seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong dia. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan syukur di hadapan Allah. Ini yang terjadi, ya. Sengaja melupakan siapa yang menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak menemui orang-orang seperti ini. Banyak menemui orang seperti ini. Betul. Orang percaya, tapi suam-suam kuku. Orang percaya, tapi kelihatan seperti bukan orang percaya. Banyak, saudara. Banyak di lingkungan orang percaya yang seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan, orang munafik. Mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mengerti kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Dikatakan orang-orang munafik. Ya, di sini. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang Farisi, dengan jelas Tuhan mengatakan kamu orang-orang munafik. Dia tahu kebenaran begitu luar biasa, dia seorang guru agama yang sangat dihormati oleh masyarakat Yahudi, tapi dia munafik, tidak melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, disinilah jangan sampai kita menjadi orang munafik di hadapan Tuhan. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya berteman dengan orang seperti itu. Saya datang ke sana. Pintar sekali Alkitab, Bapak Ibu. Ngelotok ayatnya, ngelotok sekali tanpa baca dia hafal, ngerti sekali. Ngerti. Tapi ternyata dia munafik. Suka ngeramal orang. Hei, tanganmu ndi, tanganmu nih, garismu ngene iki, wah ngene. Kemudian apa? Jarang neng gereja. Ayat Alkitab pintar sekali. Tetapi ternyata dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia hanya suka berdebat dengan orang percaya. Berdebat. Sekarang orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal sekarang. Nah, ini salah satu contoh orang-orang munafik yang ngerti kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Ya, disinilah kita sebagai orang percaya sekarang belajar bagaimana kita ini bisa menjadi taat pada Tuhan. Ya, taat itu kemarin apa? Tunduk sampai ke tanah. Yang artinya apa? Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang artinya kita harus menyerahkan secara total kehidupan kita pada Tuhan. Artinya seperti itu. Kok kita sudah menjadi milik Tuhan? Tentunya kita tidak boleh menjadi orang munafik. Harus melakukan apa yang Tuhan mau. Belajar pelan-pelan. Belajar tahap demi tahap. Amin. Belajar. Tuhan itu sangat bijaksana sekali. Lakukan tahap demi tahap. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang ketaatan itu menyakitkan. Kadang-kadang seperti itu.
karena tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita, tetapi harus melakukan keinginannya Allah. Ini yang sering gagal orang sedang melakukan, sering gagal ya, lebih suka melakukan kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain daripada melakukan kehendak Allah ya. Ini yang sering gagal orang percaya melakukan ketaatan. Maka disinilah kita belajar, saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar tentang arti ketaatan itu sendiri, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian lanjutkan, Pan. Ya. Yesus bertanya kepada satu orang kusta tadi, yang 9 orang kemana? Yang 9 orang kemana? Bukankah dia sudah sembuh? Ini pertanyaan bagi kita loh. Jika saudara dan saya tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tanya loh, Heri itu neng di, endah neng di, tanya. Tuhan tuh sebenarnya kangen sama kita. Tuhan tuh rindu pada kita. Dia tuh selalu bertanya, ya, seperti kok saya nerima tamu di situ, jadi asar bukan nerima tamu ya. Tamu kalau bukan jemaat, tamu ya. Jadi asar di situ, jaga di situ. Kalau ada yang tidak datang, saya tanyakan, kemana ibunya, kemana bapaknya, kemana anaknya, tak tanya. Pertanyaan itu satu perhatian Tuhan pada kita sebenarnya. Tuhan begitu memperhatikan kita secara detail. Kemana kita? Ayo, kalau Tuhan tanya, kemana Pak Untung? Jawabnya gimana? Guyu. Nggak bisa jawab, guyu. Orang yang merasa bersalah tidak pernah bisa menjawab. Kalau Tuhan bertanya, jawabannya pasti guyu. Karena kalau dia jawab, Tuhan ngerti, nggak bakal menang sama Tuhan. Betul, ketawa aja. Nah, di sini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bertanya pada yang satu yang datang kepada Yesus, di mana teman-temanmu yang 9 orang? Bukankah mereka sudah sembuh? Kenapa dia nggak datang kemari? Nah, di situ pertanyaan itu harus menancap di dalam diri kita jika kita mau melanggar firman Tuhan. Amin. Ingat pertanyaan Yesus, kemana? Ya, ingat itu pertanyaan Yesus. Ini adalah pertanyaan Tuhan tuh memperhatikan kita, Tuhan tuh sayang pada kita, bahwa Tuhan tuh rindu kita itu melekat di hatinya. Amin. Maka dia selalu bertanya. Seperti pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah Tuhan nggak ngerti? Adam bersembunyi di balik pohon, tahu. Tapi Tuhan bertanya, di mana kamu Adam? Tetap tanya. Di mana kamu Adam? Tanya, supaya apa? Adam bisa menjawab dengan jujur. Tuhan tuh bertanya pada kita. Tuhan tuh selalu bertanya pada kita jika kita melakukan dosa, jika kita melanggar apa yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan selalu bertanya dan mencari kita. Amin. Karena dia ingin dekat dengan kita. Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Kita lihat, dan kepada yang satu orang, yaitu orang Samaria tadi, Tuhan mengatakan, berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Berarti
Yang 9 tadi bagaimana? Yang satu Tuhan mengatakan berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Ini jadi pertanyaan besar kan? Yang 9 orang kemana? Sangat bersyukur bahwa yang satu ini Tuhan mengatakan imanmu besar, imanmu telah menyelamatkan kau, imanmu telah menyelamatkan hidupmu. Tapi yang 9 orang itu hanya tubuhnya yang disembuhkan, tapi imannya tidak disembuhkan karena dia tidak datang pada Tuhan. Ya, ini satu hal yang harus kita renungkan baik-baik, bahwa ternyata persekutuan kita dengan Tuhan itu menumbuhkan iman kita yang membawa pada keselamatan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, yang selalu lari dari Tuhan, yang selalu menghindari Tuhan, saya katakan, saya ragu kalau dia diselamatkan Tuhan, karena lari dari panggilan Tuhan. Saya ragu. Ya, meskipun masih mengatakan aku orang Kristen. Kristen itulah kehidupan yang taat pada Tuhan, bukan Kristen KTP atau agama. Kristen itulah kehidupan yang taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dinamakan Kristen. Karena Kristen itu dari pengikut Kristus. Di sini, Bapak Ibu, Saudara yang kasih, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dengan satu ketaatan. Matius 7 ayat 22. Lanjut, Pak. Kita lihat di sini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Ini buat orang Kristen atau bukan orang Kristen? Buat orang Kristen. Ayat ini buat orang percaya. Tuhan, aku kan sudah melakukan banyak mujizat. Aku kan melayani Engkau Tuhan di mimbar ini sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, pemain musik, sebagai aser, sebagai apa lagi. Tetapi kok hati kita tidak melekat pada Tuhan, hanya sebagai aktivitas kita saja, maka Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Jadi kok kita melayani Tuhan tidak dengan hati yang rindu, sebenarnya Tuhan nggak kenal loh. Meskipun saya ini berkhotbah seperti ini, khotbah tapi hatiku tidak melekat pada Tuhan. Oh, Tuhan nggak ngerti. Saya khotbah kayak sopo kayak ya? Khotbah kayak sopo? Orang kenal. Tuhan nggak kenal saya, betul. Tapi kalau saya memiliki satu kerinduan yang dalam, melekat di hatinya Tuhan, Tuhan kenal kita kok. Amin. Tuhan kenal kita. Jadi jadilah orang percaya yang benar-benar melekat di hatinya Tuhan. Amin. Melekat di hatinya Tuhan. Jangan sekedar aktivitas kita. Jangan sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas. Jangan itu. Melekatlah di hatinya Tuhan. Supaya kita dikenal Tuhan. Supaya kita dikenal Tuhan. Ya, kita lihat, perhatikan. Lanjutkan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, lanjut. Ternyata saya simpulkan,
Orang Kristen yang munafik tergolong orang pembuat kejahatan. Ternyata orang-orang Kristen yang munafik itu tergolong orang pembuat kejahatan. Karena apa? Dia intermezzo, menampilkan satu keahliannya supaya dilihat orang. Dia mengambil alih Tuhan supaya dia lebih terkenal daripada Tuhan. Ini adalah orang-orang munafik, tergolong orang pembuat kejahatan. Kalau orang pembuat kejahatan berarti apa? Kita termasuk digolongkan sebagai orang pembuat kejahatan. Berarti pada waktu kita datang pada Tuhan, aku nggak kenal kamu, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Seperti itu gimana? Sudah menjadi orang Kristen lama sekali, akhirnya menghadap Tuhan kita cuma ditolak. Apa nggak nangis kita? Ya, jadi orang percaya harus benar-benar kita sama-sama berawal dari kehidupan yang gak benar, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama, saya pun juga berawal dari itu. Ya, saya berawal dari itu. Saya orang yang suka mabuk di perempatan jalan dengan teman-teman. Saya suka orang yang suka berkelahi dengan kelompok saya juga. Saya orang nggak benar. Saya orang nggak benar juga. Kok pulang pasti saya larut malam, bahkan sampai pagi. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu menolong kita, menangkap kita kembali, amin, supaya kita menjadi orang-orang yang benar dalam proses ilahi. Proses ilahi, itu berjalanlah dalam proses ilahi. Kadang-kadang dalam proses ilahi pun kita gagal, tapi harus bangkit kembali, amin. Lanjutkan proses itu terus, lanjutkan. Kalau saya melihat tokoh-tokoh gereja ataupun tokoh-tokoh Alkitab di sini, mereka melakukan menjalani proses ilahi itu tidak mulus, ada kegagalan di dalamnya, tapi dia mau kembali, amin. Dia mau kembali. Contohnya Daud, dalam proses ilahi dia mengalami satu kegagalan juga. Dia jatuh dengan Isabel, dengan siapa? Istrinya Uria, Batseba. Jatuh di situ, tetapi dia sadar lalu melanjutkan kembali proses itu. Dan akan menjadi orang yang berkenan sampai akhir hidupnya. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi yang penting kita mau bangkit kembali dan tetap berjalan dalam proses Allah. Kita akan menjadi orang pemenang dan orang yang berkenan di hadapan Allah, dan bukan orang pembuat kejahatan. Amin. Ya, di akhir zaman ini jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita di hadapan Tuhan. Di akhir zaman ini lebih dekatlah dengan Tuhan, lebih melekatlah dengan Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak sekali godaan, banyak sekali masalah yang muncul. Kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kita terlepas dari Tuhan, kita pasti hilang. Maka melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.